Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Bab 2. Obat perangsang. Hanya sesekali dan biasanya pergi keroyokan bersama rombongan. Ini bukan dari kebiasaannya. Mir, Feli menyentak. Sorry kak, sahut Amira lesu. Sorry, udah ajak kakak ke kekacauan ini, tapi aku butuh banget teman ngobrol. Kepalaku mumet banget. Pasti kakak lagi sibuk kerjaan sekarang. It's okay, kakak juga gak sibuk-sibuk banget sih. Yuk kita minum-minum, udah lama kakak gak main ke bar, kata Feli mengacungkan kedua tangannya bersemangat. Perempuan berpakaian kantoran itu mendorong bahu Amira agar segera masuk. Feli benar, let's fun. Tidak ada Dimas, tidak ada Sarah. Perselingkuhan hubungan selama 5 tahun maupun insekuritas yang menderas batin Amira. Kamu mau minum apa, Mir? Biar kakak pesenin. Biar aku pesen sendiri aja. Udah kamu tunggu aja di sini. Kamu nggak lihat apa? Bar sekarang lagi penuh. Cuma orang-orang tertentu yang bisa pesan minum cepat tanpa ditabuk orang mabuk. Oke deh, sahut Amira mengalah. Tatapannya agak ngeri memandang keseluruhan isi bar. Orang-orang mabuk, lelaki hidung belang yang dikelilingi perempuan-perempuan berbaju kurang bahan, dan musik yang merusak gendang telinga. Feli benar, Amira tidak yakin bisa melewati sesaknya orang-orang di sana tanpa tersenggol dan tersungkur. Kamu mau pesan apa? Aku butuh yang agak keras, kak. Like whiskey, Mabel. Oke, not. Timbal Feli berteriak menyaingi suara hingar-bingar bar. Whiskey buat adikku sayang. Aku sangat butuh itu, guman Amira meringis. Kakak udah pesan tempat duduk yang nyaman, kita bisa ngobrol di sana. Kamu harus cerita kronologi kamu melihat Dimas selingkuh dari awal sampai akhir pokoknya. Amira terkekeh penuh drama. Tempat duduk yang dipesan Feli terletak di ujung lorong, agak jauh dari lantai dansa yang menjadi pusat bar. Terdiri dari 2 sofa panjang yang saling berhadapan. Amira mengambil tempat yang paling ujung. Nah, bisa cerita bagaimana awalnya? Feli menyerahkan 1 gelas whisky pada Amira. Kalian udah pacaran lama banget soalnya. Aku datang buat ngasih kejutan, dan Dimas ternyata udah siapin kejutan yang lebih dahsyat. Amira memaksa, menerbitkan satu senyum yang hasilnya malah berupa ringisan. Surprise, ada ngeranjang pacarku dan sahabatku jadi pertunjukan paling kocak sedunia. Amira memaksa tawa ironis. Feli menepuki bahunya, mentransfer rasa tenangnya ke dalam diri adiknya itu. Itu gila sih, guman Feli melirik gelas berkaki tinggi milik adiknya yang belum tersentuh. Rasanya pasti menyakitkan. Bukan lagi menyakitkan kak, tapi lebih-lebih dari itu, lirik Amira terisak. Feli merangkul bahu Amira, lalu meraih gelas whisky. Didekatkannya gelas tersebut ke mulut Amira. Kamu harus minum dulu, Mir. Amira menolak. Bentar kak, aku mau cerita dulu. Feli menggeleng. Ayo, tadi katanya kamu butuh minuman yang bisa bikin kamu lupa ingatan sejenak. Kamu cuma perlu minum, Mir. Aku mau nanya satu hal dulu sebelum mabuk. Amira menjeda. Tolong kakak jawab jujur, apa aku kurang menarik? Serius, Mir, pertanyaan bodoh itu gak seharusnya meracuni otakmu. Kamu boleh diselingkuhi, tapi jangan pernah berpikir kalau perselingkuhan itu disebabkan karena fisikmu. It's stupid, Mir. Amira terisak. Tapi aku ngerasa gak berharga sekarang. Feli memaksa Amira menggenggam gelas miliknya. Dia angkat gelas miliknya sendiri dan membenturkannya dengan gelas milik Amira. Let's drink, seru Feli menengak seperempat minumannya. Amira menonton wajah mengernyit Feli berubah jadi wajah puas.
Kemudian tatapannya beralih ke gelas tinggi di pelukan jemarinya. Feli benar. Amira harus memaksa otaknya berhenti memutar kenangan suram melalui alkohol itu. Ayo minum, kita nikmati hingar-bingar ini. Amira yang sejatinya bukan peminum langsung tepar hanya dengan satu gelas whisky. Gadis berkaus putih itu mengeluhkan pening dan hanya duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Tidak turun ke lantai dansa seperti yang Feli lakukan. Feli menatap adiknya dari lantai dansa. Senyumnya tersungging begitu paham apa yang dia rencanakan sudah mulai berjalan seperti harapannya. Obat yang dia taburkan di minuman adiknya tampak sudah mulai bekerja. Tinggal tunggu kapan puncaknya obat tersebut mempengaruhi Amira. Amira yang cantik, Amira yang lugu namun mudah dibodohi. Feli berhenti bergoyang mengikuti hentakan musik saat teringat wajah ayahnya, ayah tirinya yang baik hati. Lelaki kaya raya yang bersedia menampung Feli dan ibunya. Seketika sentakan rasa bersalah membuatnya ingin mengganti rencana. Namun pikirannya lagi-lagi disabotase nominal hutangnya. Hutangnya yang besar bisa saja membunuhnya kalau tidak segera dilunasi. Tapi masalahnya dia tidak punya uang untuk membayarnya. Segala cara sudah dia lakukan, namun selalu menemui titik buntu. Menatap Amira yang tengah meracau di atas sofa, Feli mengingatkan dirinya bahwa keputusannya hari ini adalah keputusan paling baik. Lagi pula, Amira mabuk. Dia tidak akan ingat sudah kehilangan keperawanan dalam semalam kan? Ya, Amira tidak akan ingat. Yang harus Feli pikirkan sekarang adalah bagaimana cara membawa Amira ke tempat judi bawah tanah untuk menjualnya. Panas, geluh Amira mengipasi wajahnya. Kepalanya mendongak ke sana kemari memindai ruangan, namun matanya buram. Semuanya blur. Dia butuh remote AC. AC-nya pasti mati, seperti AC yang di kamarnya yang konslet sudah 2 hari yang lalu. Kak Feli, panggil Amira celingak-celinguk. Dia ingat datang ke tempat ini bersama kakak tirinya, tapi keberadaan kakaknya nihil. Terhuyung-huyung Amira susuri lorong-lorong guna mencari keberadaan Feli. Pandangannya kian memburam. Amira makin menyipit demi menghindari tabrakan. Tapi ruangan berisik di ujung lorong begitu sesak oleh badan-badan berbau alkohol. Bisa Amira cium baunya. Ups, dia menabrak seseorang. Dani, tebaknya mengernyit. Dani? Sorry, kamu bukan Dani, kiki Amira. Dani punya suara mirip tikus kejepit. Dasar gila, seru si lelaki itu berlalu meninggalkannya. Bersandar pada pintu di hadapannya, Amira pasti kakinya cukup kuat untuk melangkah. Tapi rasanya kakinya mengambang di udara. Di waktu yang tidak tepat, pintu dibuka paksa. Amira yang sedang menyandarkan seluruh bobot tubuhnya di pintu, tentu saja terjengkang ke belakang, tepat di depan dada bidang milik seseorang. Spontan, mungkin karena efek kejut, kedua lengan kuat lelaki itu tersebut menahan kedua bahu Amira agar tidak jatuh. Amira mendongak wajahnya, menyipit. Wajah lelaki itu terlalu dekat. Amira ingin mengingatkan, namun sentuhan jemari kasar itu di bahu terbukanya mencipta gelenger aneh yang menyenangkan. Amira mencengkram dada lelaki itu. Dia tetap rahang di hadapannya dan terkikik. Halo ganteng. Sentakan bau alkohol dari mulut Amira membuat lelaki berkemeja longgar itu singgap menjauhkan diri. Dia risih. Amira yang tidak siap dilepas tak ayal mencium lantai. Amira cemberut menatap manik kelam lelaki di hadapannya dengan tatapan memohon. Bantuin berdiri please, rajuknya manja. Tatapan Poppy Rice berkaca-kaca, penuh permohonan dan sangat manipulatif. Seharusnya lelaki itu pergi meninggalkan Amira.
Di bar sesak seperti ini, gadis seperti Amira ada di mana-mana. Mereka mabuk dan tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ya, seharusnya lelaki itu pergi, tapi faktanya lelaki itu tidak pergi sama sekali. Tangannya malah terulur untuk membantu gadis pemilik tatapan sensual itu untuk bangun dari lantai. Cantik. Bab 3. Kiss on Leave. Apa? Tanya Amira memastikan pendengarannya masih berfungsi. Namun lelaki itu tidak menjawab apapun. Amira mengucek-ngucek kedua matanya. Saat mendongak, dia melebarkan mulutnya, saking takjubnya. Lelaki di hadapannya itu punya struktur wajah yang tegas dan pas. Amira menyipit, merasakan momen di komik di mana dia merasa ada yang menaburi wajah rupawan itu dengan taburan kelopak bunga. Tangan mereka yang masih menjabat dan tatapan yang tidak beralih dari mukanya memberikan Amira pemahaman. Tentu saja dia ingat ini bar, tempat di mana nafsu bisa disuapi beragam kepuasan di sini. Alkohol, wanita cantik non seksi, dan juga lelaki bayaran yang profesional. Memajukan bibirnya agar berbisik di telinga lelaki itu. Amira terkikik. Berapa semalam? Ekspresi lelaki itu sulit Amira lihat di kondisi seburam ini. Apa katamu? Desis lelaki itu. Amira mencubit pinggang lelaki tersebut gemes. Berapa hargamu semalam, ganteng? Serius? Hargaku? Amira yakin sekali mendengar teriakan barusan. Aku ingin ditemani, jadi berapa aku harus membayar? Hei, dengar gadis mabuk. Aku tidak menjual diriku sama sekali. Kalaupun aku ingin menjual diri, aku yakin sekali kamu tidak mampu membayarnya. Jelas si lelaki tegas, penuh rasa tersinggung. Dengan polos, Amira mengangkat dua telunjuknya. 2. Apa 1? 300.000? Lelaki di hadapannya menatapnya garang. Amira terkikik lagi. Aku punya banyak sekali uang. Aku yakin sekali bisa membayarmu. Puluhan malam sekaligus. Hahaha. Oke, ayo kita lihat seberapa mampu kamu bisa membayarku. Seru lelaki itu mencengkeram bahu kanan Amira. Amira mengernyit bingung, namun tidak bisa merontak saat tubuhnya diseret melalui lorong sempit. Amira dibawa berbelok ke ruangan luas yang berisi pasangan yang sedang bergumul. Amira terhuyung di depan lift yang tertutup. Dia tersungkur di karpet ternyata. Apa kita akan pergi ke surga? Naik lift berisi malaikat pencabut nyawa? Tanya Amira panik. Kenapa? Tanya lelaki tersebut tenang. Karena perutku bergejolak, rasanya nyawaku berkumpul di sana. Kamu mabuk, tapi tubuhku juga panas. Aku ingin 1000 pendingin ruangan. Amira berseru panik. Dia meraih tangan lelaki di sampingnya untuk dia sentuhkan ke dahinya. Membara, kan? Tanganmu sejuk sekali. Amira menggosokkan jemari lelaki asing di hadapannya ke seluruh wajahnya. Rasanya sangat nyaman, seperti es batu yang mencair di wajahnya. Tanpa sadar, dengan manik tertutup, Amira sentuhkan jemari itu di lehernya. Lelaki di sampingnya otomatis membawa jemarinya menjauh. Amira merengek tidak senang. Badanku kepanasan, tanganmu sejuk. Pandangan lelaki itu menyipit. Bertahun-tahun hidup dengan bar, jadi pelarian membuatnya cukup asing dengan respon seperti ini. Apa kamu minum obat perangsang? Amira mengerjap bingung. Aku ingin masuk kulkas. Kamu datang ke sini dengan siapa? Amira tidak menjawab, hanya mengerjap polos. Bibir tipisnya yang cemberut membuat siapapun pasti merasakan apa yang tengah berkecamuk di pikirannya. Lelaki itu ingin menggarungi Amira dan menyekapnya di kamar. Amira seperti kucing polos, dia memelas meminta dielus kepalanya. Kita mau kemana? Bukankah kamu mau tahu hargaku yang sebenarnya? Ya, angguk Amira. Aku ingin menyewa tanganmu untuk membuat panas tubuhku reda. Sial, lelaki itu mengumpat pelan. Denting lift membuat situasinya makin mudah.
Lelaki itu mendorong tubuh mungil Amira untuk masuk, dan dengan besar kepala dia akan tunjukkan betapa mahal harganya. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu seberapa mahalnya diriku. Di lain tempat, Feli berhasil menghindari rayuan buaya darat di meja bar. Lelaki berwajah Indo itu berusaha terlalu keras menggodanya untuk memesan kamar. Feli tidak akan menolak semisal matanya tidak jeli melirik jari manis lelaki itu. Feli memang langganan one night stand, tapi pantang baginya berhubungan dengan suami orang. Dasar mata keranjang, sudah punya istri masih main cewek. Membersihkan kemejanya dari debu tak kasat mata. Feli mengenyit membaui aromanya sendiri. Baunya campuran rokok dan alkohol. Daripada berlama-lama di sini, sebaiknya aku kembali ke tempat merah. Aku harus segera menjalankan misiku. Perempuan itu menuju sofa tempat Amira berada. Orang yang hendak membeli harga keperawanan adiknya baru saja mengabari sudah tiba di lantai bawah. Dia cukup mengantarkan adiknya ke sana dan pulang dengan bahu ringan karena terbebas dari hutang. Itu ekspektasinya. Saat pintu ruangan khusus itu sudah di depan mata, Feli melotot mendapati ruangan kosong melompong. Mir, panggilnya keras, menyaingi hingar-bingarnya dunia malam. Help! Feli bergerak cepat di lantai untuk menyibak puluhan punggung di lantai dansa. Mira, sial, kemana dia? Amira, pekik Feli, mengeram amarah. Ini salahnya, kenapa dia harus meninggalkan adiknya yang sedang mabuk sendirian? Amira adalah ladang uangnya malam ini. Feli menjeblak pintu kamar mandi satu persatu dan mendapatkan satu umpatan keras dari seseorang perempuan yang duduk. Sorry, teriak Feli memacu langkah ke ruangan yang lain. Mundur, aku bilang mundur. Lelaki itu radian. Malah mundur karena posisi gadis di sampingnya yang menempeli tubuhnya erat. Alasannya, membawa gadis mabuk itu ke ruangan VVIP adalah untuk menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh besar di bar ini. Dia bukan orang biasa. Harta kekayaannya barangkali bisa membuat gadis berpakaian biasa ini mengemis minta maaf karena sudah lancang menawar harganya semalam. Tapi tingkah gadis di sampingnya itu malah kontradiktif dengan tujuannya. Tidak ada raut menyesal, tidak ada ungkapan rasa bersalah. Rasanya nyaman sekali. Lirih Amira menggesekkan dagunya di bahu Radian. Dengan cepat, Radian menepis kontak fisik mereka. Dia menyisir rambut di kepalanya, tampak frustasi. Diam di sana atau kamu akan menyesali perbuatan kamu itu suatu saat nanti. Aku kepanasan, lirih Amira mencebik, tanpa air mata gadis itu terisak-isak. Radian menatap tajam di pinggir lift dekat pintu. Rasanya panas. Amira menyasarkan pakaiannya, menemukan kancing dan berupaya membukanya. Satu kancing teratas berhasil terbuka. Radian terkesiap melihatnya. Serius? Ini tempat umum. Wait, kamu mau apain? Bentak Radian mengunci pergelangan tangan Amira agar berhenti membuka kancing. Amira menjawab parau, aku kepanasan. Titik-titik keringat bermunculan di dahi putih Amira. Radian menggelengkan kepala, mengusir jauh-jauh pikiran kotornya. Tapi dia tidak bisa. Gadis berkeringat dengan tatapan sensual seperti ini adalah kelemahannya. Tinggi tubuh Amira yang sebatas dagu Radian membuat fokus Amira tepat berada di bibir tebal Radian. Radian membuka bibirnya. Amira tidak tahan untuk menyentuhkan telunjuknya di sana. Antara sadar dan tidak sadar karena pengaruh alkohol dan obat perangsang, Amira bergumam, aku ingin menciummu. Tombol off. Pengendalian dirinya baru saja ditekan Amira melalui gumannya. Radian merasa jiwa primitifnya bergejolak dan hanya butuh 1 detik. Pertahanannya runtuh tak bersisa.
Radian tidak ingat apa-apa lagi selain perutnya meledak oleh sesuatu yang menggelitik ketika bibirnya merangkum bibir gadis itu. Sial, kenapa aku jadi tertarik sama wanita ini? Bab 4. Gairah semalam. Lift berdenting. Sejenak lelaki asing itu melepaskan ciumannya. Manik mereka bertabrakan. Mulut tipis itu kembali merangkum bibir lembab Amira. Hanya sebentar, sampai dehaman menginterupsi kerja otak mereka. Melewati lorong-lorong sepi, lelaki asing itu menekan gabungan kode di pintu yang otomatis terbuka. Amira melihat sekilas betapa mewahnya ruangan di dalamnya, sebelum kepala lelaki asing itu menghalangi pemandangan. Ciuman yang berubah menuntut mendesak Amira rapat ke pintu. Kesiap tercekatnya menyeruak begitu, bibir lihai itu menuruni rahangnya. Oh sial, ini terlalu jauh. Kecupan demi kecupan memandu Amira menemukan kesadarannya. Tangan lebar yang mulai menyusup ke dalam kemejanya adalah puncak yang membuat Amira meringsut mundur. Tapi pintu di belakangnya tidak bergerak sesenti pun. Oh, stupid. Stop it, ucap Amira pelan, terkekeh geli. Dianggap angin lalu. Peringatannya tidak membawa perubahan sama sekali. Lelaki asing itu malah membawa jemarinya melewati pusar Amira, mengusap perutnya seringan bulu. Kesiap, Amira diterjemahkan sebagai lampu hijau. Oh my god, peki Amira mundur. Ini asing, ini terlalu jauh. Selama memandang status berpacaran hampir 5 tahun, tidak pernah dia merasakan momen seperti ini. Sekuat tenaga, gadis yang pakaiannya tidak rapi itu mengatur kendali dirinya. Tegas dia raih jemari lancang itu dari dalam kemejanya. Amira tatap kedua mata tak berjarak di depannya. Dia menemukan kendali yang sama di mata kelam itu. Bergairah, semangat dan menggebu-gebu. Amira tidak mau mengetahui fakta ini, tapi dia tidak bisa mengelak kalau mereka saling menginginkan. Siapa namamu? Lelaki itu menatapnya intens, lalu tatapannya turun menuju bibirnya. Amira tercekat. Mira. Bibir mereka kembali saling merangkum. Kali ini lebih pelan dan tenang, ibarat ombak yang tenang. Amira mulai rileks tanpa memikirkan hal lain lagi. Dia tidak diteror ketakutan lagi. Tanpa perlu komando, bibirnya mengikuti gerakan konstan itu, membuai, tenang dan manis. Saat mulut lihai itu menuruni rahangnya menuju leher, Amira paksakan jemarinya merangkum mulut lelaki itu dengan sekuat tenaga. Karena serius, gerakan lelaki itu mirip gorila, terlalu bersemangat. Seperti dugaannya, lelaki itu berontak. Maka Amira cepat-cepat beri lelaki itu kecupan di pipi dan berbisik lirih. Berapa hargamu semalam? Lelaki itu mengurai pelukan. Amira cemberut, menubrukkan tubuhnya di dada lebar lelaki itu. Berapa aku harus membayarmu malam ini? Gairah yang mereka bangun dalam waktu singkat hampir runtuh hanya karena pertanyaan tolol kedua kalinya yang ia dengar di malam panas ini. Serius, Radian jadi ingin meminjam cermin demi menitik rupa dirinya. Apa dia terlihat seperti lelaki bayaran 1 juta? Gadis yang memperkenalkan diri dengan nama Amira itu bertanya di permukaan kulit rahangnya. Radian mengurai pelukan, namun mengalami kesulitan karena lengannya sekarang dibelit setan cantik penghuni bar. Wajah merona, mata sayu oleh pengaruh adiktif serta bibir bengkak yang basah oleh salivanya membuat Radian mengumpat pelan. 2 juta, tanya Mira sekali lagi, dengan sengaja menyusuri dada Radian dengan hidung mancungnya yang kecil. Bukan karena gelinya, melainkan karena tingkah menggemaskan Mira yang membuat Radian meruntuhkan dinding-dinding kekesalannya. Aku yang akan membayarmu 2 juta, kata Radian terkekeh.
Dia turunkan bibirnya dan mencecap bibir paling menakjubkan yang baru ia temui selama ia hidup. Mira merespons ciuman itu dengan terbata-bata. Radian terkekeh di sela ciumannya, menyimpan kedua tangannya di pinggang Mira. Radian kembali membuka kemeja Mira. Lelaki itu tersenyum jumawa melihat Mira tidak melakukan serangan penolakan, seperti di awal. Radian turunkan kemeja itu perlahan, mendapati bahu ramping terbalut tank top ketat, membuatnya tercekat. Kenapa kamu bersikeras ingin membayarku? Apa kamu memang menganggap diriku lelaki seperti itu? Sejenak Amira tidak menjawab. Hanya suara deru nafas mereka yang saling beradu yang terdengar. Aku akan membayarmu, kamu tenang saja. Ceracau Mira tak jelas. Tanpa malu, Amira berdiri hanya berbalut bra, menatap sayu pada lelaki asing yang juga menatapnya sayu. Maju 2 langkah, Mira membuat kendali Radian luluh lantak hanya dengan sekali kecupan ringan. Tanpa perlu aba-aba, Radian pacu dirinya untuk jadi perasa, mengecup apapun ranjangnya, dan ikut turun menyelimuti gadis itu dengan tubuhnya sendiri. Petaka datang begitu, jemari lentik Mira merangkum mulutnya, yang sedang bekerja. Please don't say no. Saat tubuhnya sudah berdiri tegak, herang Radian geram. Mira berkata lirih, aku akan membayarmu 10 juta. Lalu terkekeh geli seperti bukan sedang menginterupsi lelaki dewasa yang bergairah. Radian tidak tahu saja kalau yang ditertawakan Mira adalah nominal yang baru saja dia sebutkan tadi. Masa bodoh, desis Radian membuka resleting celana tergesa. Aku akan membayarmu, kikik Mira, 10 juta. Ke-10 jemarinya mengacung. Akan aku bayar dengan uang kertas. Lagi-lagi Mira terbahak. Uang kertas yang ia bayangkan hanyalah uang palsu yang bisa dia beli di toko mainan. Dia pikir itu lucu, makanya dia tertawa. Tapi semua tawa dan kikikan